Winka, terus sihka. Akan gemericik air tetap mengalir meskipun telah sampai pada lantai tempatku berpijak. Halo Sobat Sastra, selamat datang di podcast kami, yakni Kisah di Balik Sastra. Nah, kali ini kita akan membahas seputar sastra dan puisi dengan santai nih. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Umu Nazila sebagai host pada siang hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di samping saya ada mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 3. Nah, untuk perkenalan lebih lengkapnya, mari kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Gimana nih kabarnya, Kak? Baik ini. Ya, baik ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya, dari prodi apa, semester berapa, dan mungkin alamatnya juga nih. Ya, nama saya Muhammad Faril Muzaki dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya di Universitas Islam Malang yang sekarang menempuh semester 3. Wah, sangat luar biasa sekali ya perkenalan singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Dan tentu saja pada podcast kali ini kita sudah menyiapkan judul puisi yang berjudul Tapi karya Sutarji. Nah, pada kali ini kita akan bongkar-bongkar sastra puisi. Nah, pada kali ini sebelum podcast kita mulai untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada narasumber, mari kita dengarkan terlebih dahulu kepada narasumber untuk bisa membacakan puisi Tapi. Untuk narasumber saya persilakan untuk membaca puisi dulu. Oh, jadi ini saya yang membacakan, Mbak? Iya dong. Harusnya kita bisa saling sharing gitu. Oh iya, saling sharing gitu ya. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Tapi. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Wah, sudah, Mbak. Wah, sangat luar biasa sekali. Mungkin sobat podcast ini bisa berikan tepuk tangan dulu dong ya. Sangat luar biasa sekali ya pembacaan puisi yang telah dibacakan oleh narasumber kita ini. Terima kasih. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang nih sekitar makna dalam puisi tersebut nih. Yang pertama ya, dalam puisi Tapi ini banyak terkandung kata yang diulang-ulang. Nah, mungkin dari narasumber bisa dijelaskan ya apa yang terkandung dalam makna Tapi. Karena si Sutarji ini membuat puisi Tapi ini bukan hanya di judul, tetapi di dalam puisinya itu terkandung banyak kata Tapi. Mungkin ada makna yang tersurat dalam kata Tapi ini, mungkin silakan. Jadi terima kasih atas soalnya ya, Pak ya, yang sangat gak tahu gitu, Mbak. Jadi menurut saya Sutarji Kalsumbari ini mulai dari awal ya, Pak ya. Sutarji Kalsumbari itu menciptakan atau menulis puisi yang berjudul Tapi itu gini, Mbak. Mungkin itu karena keresahannya Sutarji Kalsumbari. Jadi kalau dalam puisi itu kan kita tidak bisa mencari arti pastinya, karena kebenarannya karya itu ada di sang penulisnya. Yang bisa saya lakukan hanya menerka-nerka begitu, Mbak. Jadi mengenai kata yang diulang-ulang, yang saya tahu itu di puisi Tapi itu ada beberapa kata yang diulang. Aku, tapi, dan juga kau. Nah itu kalau menurut saya ya antara aku, tapi, kau itu berhubungan. Jadi kan itu sebuah kayak gini, Mbak, bukan penyangkalan, kayak sebuah kayak begini loh.
aku maunya gini tapi kamu maunya begitu lah, begitu Mbak. Jadi kalau menurut saya ya keresahannya beliau karena keinginan beliau apa ya, kayak pengorbanan beliau itu dianggap kurang oleh orang yang dikorbani itu Mbak, begitu. Benar sekali ya, seorang penyair itu memang mempunyai makna tersendiri dalam pembuatan puisinya. Tetapi apakah mungkin ya seorang pembaca ini bisa memaknai suatu puisi karya orang lain walaupun makna itu mungkin tidak benar menurut penyairnya ya Mas ya? Lah, ini kalau menurut saya sendiri ya Mbak ya, itu di situ letak spesialnya puisi, letak spesialnya karya sastra. Jadi kebenarannya asli itu terletak pada yang membuat karya tersebut. Jadi kita sebagai pembaca itu mungkin kita tidak akan mengartikan itu sama dengan si penyairnya. Jadi di situ kita kan kalau kita mau mengartikan sebuah karya itu mesti ya lewat pengalaman kita. Jadi otak kita itu seperti misal gini ya Mbak ya. Di sini itu ada puisi, misal puisinya itu judulnya Aku, tulisannya itu Aku Sayang Kamu, gitu ya Mbak ya. Nah, kalau si pembaca itu pikirannya kekasihnya, yaitu ya merujuknya kepada kekasihnya, aku sayang kamu. Berarti ya aku sayang kamu kekasihku gitu ya. Kalau pembaca itu pikirannya ibu, jadi ya aku sayang ibu, begitu Mbak ya. Meskipun arti sebenarnya yang dibuat oleh si penulisnya bukan seperti itu. Jadi kita mengartikan itu sesuai kebutuhan kita. Kalau menurut saya begitu Mbak. Jadi sangat luas sekali ya makna yang tersirat dalam satu kalimat bait. Kayak seperti tadi, misal kata tapi saja itu bisa banyak sekali makna yang tersirat di dalamnya ya. Ya. Jadi bisa diartikan oleh penyairnya, bisa diartikan oleh pembacanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing sendiri ya. Dalam segi penulisannya juga itu menarik menurut saya Pak ya. Jadi antara tulisan misalnya gini, di sini kan ada tulisan aku bawakan bunga padamu. Bukan tulisan selanjutnya itu bukan di sampingnya, melainkan di bawahnya. Nah, tulisan jadi tapi kau bilang masih. Nah di situ kayak menurut saya itu sebuah tingkatan yang nggak mungkin bisa menyatu begitu. Misal kalau sama kekasihnya, kalau saya menangkap dari puisi ini itu tertuju pada kekasih, entah itu kasih suami atau istri dan juga kepada Tuhan Mbak di bawah-bawahnya sini. Jadi kalau kepada kekasih itu menurut saya ya di sini semua harapan dari sang penyair itu disangkal oleh sang kekasihnya. Kalau sama Tuhan itu jadi menyimbolkan jadi jeda antara baris 1 dan baris 2. Di situ menyimbolkan bahwa derajatnya itu berbeda. Derajat kita itu di bawah Tuhan, begitu Mbak. Jadi bukan soal pengulangan kata tapi, aku atau engkau itu yang menarik, tapi juga segi penulisannya juga Mbak. Ya soalnya kan Sutardi itu gimana ya, sering membuat puisi-puisi itu yang absurd, biasa disebut itu puisi kontemporer. Jadi puisi itu sulit diartikan di kayak misal ya, ini saya bandingkan dengan puisinya Sapardi. Sapardi kan puisinya aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu kan ya artinya ya aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kalau ada Sutardi itu puisinya itu berjudul Tragedi Winka dan Sihka. Di situ tulisannya cuma Winka, 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 terus Sihka, Sihka, Sihka. Jadi kan sulit. Sedangkan di situ ya kalau menurut saya itu cuma pembalikan kata. Winka, kawin, Winka, 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 terus Sihka, kasih. Begitu Mbak. Jadi ya memang Sutardi itu terkenal dengan puisi-puisi kontemporernya. Sangat menarik sekali ya. Jadi bait per bait itu tidak melulu dari awal sampai akhir itu dalam makna yang sama, tetapi setiap baitnya itu membawa makna yang berbeda-beda gitu ya Mas. Iya Mbak. Karena memang Pak Sutardi ini mungkin ya pengalaman ataupun inspirasi
inspirasinya untuk membuat puisi memang difokuskan pada puisi kontemporernya. Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber nih, Pak Sutarji ini seperti apa, mungkin sejarahnya untuk membangun karyanya puisi itu seperti apa gitu ya? Jadi seperti yang kita atau banyak orang ketahui bahwa Sutarji Kalisembari itu disebut presiden penyair ya Pak ya? Karena beberapa puisi-puisi kontemporernya yang mendobrak dari apa ya, belenggu puisi-puisi lama gitu Mbak. Dia membuat puisi-puisi kontemporer, bahkan beliau itu membuat kredo puisi. Jadi itu sebuah apa ya, kayak puisi narasi begitu loh. Itu menjalankan misi pembebasan kata dari belenggunya. Jadi misal kan kalau banyak orang ketahui bahwa setiap kata itu memiliki arti dan itu artinya pasti begitu. Misal ini teh pucuk, ya teh pucuk. Sutarji itu membuat misi dalam kredo puisi itu pembebasan kata itu. Jadi misal teh pucuk itu bukan berarti ini. Teh pucuk bisa jadi teh pucuk itu tas gitu. Jadi kata itu dibebaskan sendiri begitu loh Mbak. Jadi dalam pembuatan puisinya itu sangat bisa mengekspresikan apa yang ingin ditulis dalam puisi itu, tetapi dalam puisi itu tidak selalu maknanya seperti itu, tetapi harus berpikir dua kali untuk para pembaca. Iya, gitu. Sangat panjang sekali ya pembahasan kita, ngobrol-ngobrol santai mengenai sastra dan puisi. Judul Tapi karya Pak Sutarji. Sangat menarik sekali bukan? Untuk kalian yang ingin selalu menyimak karya-karya penyair dan sastrawan yang lainnya, jangan lupa untuk tonton podcast kami Kisah di Balik Sastra. Nah, sebelum kita akhiri podcast pada kali ini, tentu saja ya, kita harusnya kepo dong pada narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin dari Mas narasumber nih bisa menunjukkan karya-karyanya yang mungkin telah dibuat, entah itu tentang puisi sastra ataupun karya-karya yang lainnya, agar teman-teman yang menonton pada siang hari ini bisa tahu gitu Mas. Wajib ini Mbak ya? Iya dong, harusnya wajib dong, karena agar tahu gitu dan agar mereka juga bisa membaca karyanya Mas narasumber gitu. Iya. Ini puisi dari saya. Iya dong. Terserah saya. Iya terserah Mas narasumber. Mungkin bisa dibacakan untuk para pemirsa yang setia melihat podcast kita pada siang hari ini. Silakan Mas. Oh iya, baik Mbak. Ini puisinya judulnya Kamar Mandi Mbak. Wah, kamar mandi. Iya, kamar mandi Mbak. Ini Saya bacakan ini, Mbak. ya sepertinya sangat terinspirasi pada puisinya Pak Sutarji nih, karena sangat Ini mempunyai makna yang inspirasi terdalam. saya kamar mandi Mbak ya. Terik kamar mandi tanpa kopi, hanya ditemani sebatang rokok di sela-sela jari tangan kiri. Sengaja aku biarkan gemericik air tetap mengalir, meskipun telah sampai pada lantai tempatku berpijak. Terima kasih. Itu Wah, keren sekali. Ya. Mungkin bisa disampaikan Mas maknanya dari kamar mandi, katanya terinspirasi dari kamar mandi tersendiri gitu ya. Ini mungkin nggak ada makna spesialnya Mbak ini. Hanya apa ya, menceritakan saja Mbak ini. Ini dulu ceritanya ini Mbak ya. Dulu ya. Mungkin waktu saya SMA itu saya ke rumah kakek saya di Kediri. Mbaknya tahu nggak sih kamar mandi yang nggak ada atapnya? Iya. Nggak ada atapnya, biasanya yang di desa-desa itu ya. Lah, pas itu saya lagi BAB. Susah sinyal, nggak ada sinyal. Saya bawa HP, saya bingung mau ngapain. Kan biasanya kalau BAB biasanya laki-laki ya sambil main ML atau scroll gitu ya Pak ya. Itu nggak ada sinyal. Nah, pas itu ya pas panas-panas siang Pak ya, coba saya puisikan saja saat itu gitu Mbak. Mungkin hanya seperti itu. Jadi terinspirasi oleh pengalaman sendiri gitu ya Mas Iya. ya. Dari pengalaman tersebut bisa dijadikan puisi. Nah, dalam hal sesederhana itu ya, karya sastra itu memang sangat luas sekali, karena dari pengalaman ataupun inspirasi yang kita dapat itu bisa dijadikan dimanapun kita berada dan kapanpun kita bisa membuat puisinya dengan sesuai dengan imajinasi kita gitu ya. Ya.
Sangat luar biasa sekali inspirasi yang telah diberikan oleh narasumber kita. Nah, dengan berakhirnya puisi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, berakhir pula podcast kita pada siang hari ini. Tentu saja para penonton yang setia menunggu podcast kami, jangan lupa untuk menonton podcast kami pada episode selanjutnya. Dan karena ini adalah podcast pertama kali di episode pertama, tentu saja di episode selanjutnya pasti akan ada hal yang menarik dan dalam seputar sastra dan lainnya. Dan untuk kalian yang minat tentang sastra dan pertunjukan seperti narasumber kita yang datang pada hari ini, dan pada tentunya di episode selanjutnya kita akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya. Dan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Agar podcast kita pada siang hari ini bisa ditutup dengan sastrawan, saya akan membacakan sedikit puisi yang saya buat sendiri. Boleh ya, Pak ya? Hujan itu indah, tapi menyakitkan. Ia rela datang tanpa sapaan dan tanpa pamrih. Ia jatuh tertatih, sakit, tapi ia datang kembali berulang kali dengan membawa pelangi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai host Nazila pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.